Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dapat syafaat dari hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan selamat di masjidnya luar biasa sekarang. Ini hebat sekali. Paguyuban yang luar biasa, indah. Dulu saya kan enggak seperti ini kan. Di situ ya dulu ya. Masih ada seperti itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari diberkahi. Hari ini kita temanya tentang jernih ya. Jernih ini kalau di bahasa Arabnya Sofi. Sofi ini dikenalkan lagi di dunia Islam dari istilah tasawuf. Kemudian beberapa ulama mengenang ulang dengan tazkiyatun nafs. Ya. Maka saya kira kalau saya ngomongin tasawuf, saya pasti dikasih merek langsung NU atau Habib gitu ya. Kalau saya bilang tazkiyatun nafs, nanti saya dikasih merek, oh ini salafi kalau enggak Wahabi. Saya gitu kan. Saya ganti aja namanya jadi jernih. Ini ya. Jadi nggak tasawuf ke NU atau Muhammadiyah atau apa, nggak juga tazkiyatun nafs ke salafi atau Wahabi atau kita yang berbicara jernih. Indonesia. Indonesia jadi jernih ya. Jernih biasa disandingkan dengan air yang jernih ya. Karena memang hati kita ini persis seperti air ya. Air adalah sumber dari kehidupan segala-galanya ya. Ini musim panas, walaupun sekarang musim udah gak jelas ya. Sekarang sudah seminggu lebih panasnya luar biasa. Karena saya petani, musim panas ini luar biasa buat saya. Saya butuh air yang bersih dan jernih untuk menyiram tanaman saya. Kalau ibu bapak di sini saya kira tidak ada yang petani, jadi nggak ngerti ya seberapa pentingnya ya. Karena saya juga beternak kambing di pesantren ya. Kita di pesantren itu sedang sekarang tanam kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, cabai gitu ya, satu area itu. Ternak kambing itu semua butuh air, dan airnya harus bersih. Santrinya juga butuh air, gurunya juga butuh air, stafnya semuanya butuh air, dan airnya harus jernih. Di dalam badan kita ini ada yang fungsinya seperti air. Nabi SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah, dalam badan kita ada segumpal. Idza saluhat, jika dia baik, saluhal jasad kullu, maka seluruh fisik kita ini akan baik. Tapi wa idza fasadat, jika dia rusak juga seluruh tubuh kita ini. Ala wahiyal qalb, namanya adalah hati. Hati kita ini harus jernih, hati kita ini harus bersih. Kalau dia keruh, maka otak kita akan keruh. Cara kita memandang pun, mata kita ini pun jadi sinis, jadi kejam, jadi sadis kita melihat orang. Biasanya jika keruhnya hati berkepanjangan, cepat juga dia menua. Umur masih 30 tahun, kelihatan seperti 78 tahun. Ya, ini hati ini luar biasa. Persis seperti air, dia harus jernih. Sama dengan air. Air dikeluarkan oleh Allah dari bumi dan dari langit, kondisinya apa? Jernih. Kemudian oleh manusia, penyebab kotor
keruhnya air hampir rata-rata penyebabnya manusia. Hati kita ini pun, kata Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia termasuk saya, kita semua yang hadir ini, Habib, kiai, syekh, presiden, polisi, semuanya manusia ini yuladu ala fitrah, dilahirkan oleh Allah dalam kondisi jernih. Fitrah itu masih bahasa Arab. Perlu banyak penerjemahan hadis dan Al-Quran, kembalikan ke bahasa Indonesia yang asli. Semua manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Suci, jernih, bersih. Semua manusia lahir dibuat oleh Allah dalam kondisi jernih, bersih, suci. Seperti air turun dari langit, bersih, keluar dari bumi, bersih. Tapi manusia ini mengotorinya. Ya bapak-bapak Indonesia enggak kan? Seperti air, seperti hati. Jernih awalnya, kemudian kotor dia. Tapi air kotor pun, sekotor-kotornya air, teknologi sekarang punya cara menjernihkannya kembali. Bendungan apa namanya? Bendungan apa namanya di Jakarta itu? Sumber air yang kemudian diambil dari situ untuk keperluan Jakarta, dibersihkan. Israel karena mereka sangat terbatas air mereka, sangat terbatas sekali. Mereka pelajari bagaimana air yang bahkan sudah dipakai buat mandi dan lain sebagainya ditampung lagi, dikelola lagi, dipakai lagi. Didaur ulang air. Begitu juga hati. Sekotor apapun hati kita ini, sekotor apapun hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita peluang untuk membersihkannya kembali, untuk menjernihkannya kembali, untuk kita nanti bawa pulang seperti sedia kala, seperti dulu kita terima. Terus Bapak Ibu yang saya muliakan, apa saja yang paling membuat hati kita ini kotor, membuat hati kita ini keruh? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna Allah ciptakan, paling sempurna sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ciptakan. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami 3 atau 4 kali dadanya dibelah. Pernah dengar cerita ibu ya? Waktu kita kecil, saat kita masih TPA, dulu kita belajar oleh ustaz kita, umur Nabi 4 tahun, saat bersama Halimatus Sa'diyah, dia ditangkap oleh 2 malaikat, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci, kemudian kembali. Kemudian umur Nabi 40 tahun sebelum Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi dibelah lagi dadanya, diangkat, dicuci, dimasukin lagi. Terakhir, ini yang 3 ini yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, betul ya Pak? Nabi dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam oleh Jibril dan Mikail, dibelah dada Nabi, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, berbejarakan emas tempat Zam-Zam itu. Baru ditawar. Berdebat para ulama, ini kejadian nyata atau mimpi simbolis atau seperti apa? Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu memperdebatkan peristiwanya, tapi saya mengajak Bapak dan Ibu melihat betapa peristiwa kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna Allah ciptakan, diadakan belah dadanya secara manual. Nanti ibu dan bapak saya jangan melakukan ini, karena ini dokternya harus Jibril dan Mikail. Kalau dokter biasa belum bisa ini. Ya. Ibu ke RSPAD juga, itu dia bilang, dokter spesialisnya bilang apa? 50-50 bapak Ustaz. Kalau sudah mengeluarkan
jantung dari tempatnya. Ya, itu peristiwa operasi yang sangat menegangkan. Tapi di tangan Jibril alaihi salam, begitu juga di tangan Mikail alaihi salam, 3 kali operasi berhasil. Wah, ini ya. Di sini saya keluar dikit. Umat Islam kita ini sebenarnya punya banyak channel supaya kita maju dan luar biasa. Ya, ini kan namanya bedah ya, bedah jantung namanya ya. Itu pertama kali di dunia ini didemokan untuk Nabi Muhammad SAW. Ulamanya malah berdebat, ini terjadi apa enggak? Ulamanya itu debat, karena ulama ini hobinya apa? Berdebat. Tahu nggak kenapa ulama hobi berdebat? Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda apa? Pendapatan. Ya, karena hasil perdebatan ini menentukan pendapatan si ustaz. Kalau dia pintar menjelaskan dalilnya, orang akan terpesona. Pintar ustaz ini kan gitu ya, diundang di mana-mana. Dapat apa? Itu. Makanya saya harus buka itu dari, karena ustaz kan suka nyindir polisi, nyindir pejabat, tapi jangan nyindir diri sendiri. Itu jangan ustaz mau nyindir diri sendiri. Tapi itu fakta, bahwa itu ya. Saya tahu betul lah bagaimana joroknya permainan para ustaz, para penceramah yang saling menggesek lisan mereka sehingga terjadi perpecahan di antara umat ini. Gitu ya. Harusnya jangan ya. Saya NU, ketika jamaah saya Muhammadiyah, saya harus jadi Muhammadiyah. Itu loh. Saya Muhammadiyah, tapi yang hadir di depan saya NU, saya harus jadi NU. Begitu harus, biar damai kita ini. Gitu ya. Atau ya udah kita Islam aja. Gitu ya. Bapak ini saya lihat kan. Tadi saya keluar sedikit karena sebenarnya saya ingin bahas, itu saya nggak ahli bagaimana ilmu bedah dan sebagainya. Dan luar biasanya yang pertama kali menemukan ilmu bedah sebenarnya bukan juga orang Eropa. Siapa? Ibnu Sina, seorang ulama Muslim, hafal Quran dari sejak umur 7 tahun. Ibnu Sina itu Pak, hafal Quran dari sejak umur 7 tahun. Sampai hari ini artisaina tetap dipakai di seluruh kedokteran di dunia ini. Tapi lagi-lagi karena umat Islam lebih suka berdebat pakai maulid apa enggak, gitu ya. Lebih suka berdebat pakai qunut apa enggak. Lebih suka berdebat, kita akan di sini berapa rakaat? 8 apa 3? 8 apa? 11 apa? 23. Itu hobi sekali. Terus kalau berlamaran ini jangan pertanyaan dia, karena aku suka pertanyaan ini. Ini sering sekali kalau orang pertanyaan jangan. Ustaz, aku kan witir Ustaz di masjid. Nanti malam di rumah aku mau tahajud Ustaz. Terus aku witir lagi kayak mana caranya ya? Ya Allah, saya sudah 10 tahun ikut berkeliling ceramah di Jakarta ini. Itu setiap tahun pertanyaan itu ada. Jadi seolah-olah Islam ini untuk menyelesaikan witir apa enggak, tahajud apa enggak, witir apa enggak, itu enggak selesai-selesai. Aduh. Makanya saya berharap ada anak muda yang datang ini kan. Ada anak muda yang datang kan. Saya berharap anak muda nanti yang kayak gitu-gitu kita pendam ke bawah. Ayo kita cari yang lain yang membuat Islam ini lebih kaya, lebih produktif, lebih hebat gitu ya. Makanya jadi jangan tanya kayak gitu ya. Karena itu sudah terjawab insya Allah dari ustaz-ustaz yang lain ya. Aku witir, nanti di rumah witir lagi apa enggak? Gitu ya. Mending kita makan aja di rumah kan gitu. Bapak ini saya lihatkan dibelahlah dari Nabi 3 kali dari riwayat sahih. Ada lagi satu lagi katanya menjelang umur Nabi 5 tahun, tapi saya melihat riwayat itu dhaif ya, makanya saya tidak ceritakan. Lihat ibu yang saya lihatkan, dada itu dibelah, dibersihkan dengan air yang paling bersih, itu Zam-Zam. Di peristiwa pertama, kedua, ketiga yang kita ceritakan itu selalu yang digunakan mencuci hati Nabi adalah air Zam-Zam. Dan dialognya hampir sama. Selalu Jibril bilang kepada Muhammad SAW, "Hada makan syaitan, hada umul mafasid, hada umul ma'asi." Keluarkan, diambil. Kemudian dimasukkan ke dalam Nabi hikmatan wa imanan. Hikmatan wa imanan.
Kita lihat di sejarah-sejarah itu dan di beberapa buku kita lihat yang dibuang itu hazus syaitan, umul mafasid, umul ma'asi, itu biasanya. Yang dibuang dari daerah semua tentang kesyaitanan. Setan itu sukanya apa? Ada yang tahu nggak? Setan itu sukanya membengki. Bengki adalah kesukaan setan. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Adam Allah ciptakan, tahu itu ya? Allah ciptakan Adam. Sesudah Allah ciptakan Adam, semua makhluk di surga Allah perintahkan untuk memberi hormat kepada Adam. Yang cemburu dan dengki siapa? Iblis. Ibu, bapak, dengki ini penyakit yang berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Orang yang beli kulkas dia yang demam, kan itu yang dengki dia. Ya. Orang yang beli mobil, tetangga yang beli mobil dia yang kepanasan. Terus banyak kayak gitu kan? Di sini enggak, ini orang baik semua. Saya waktu dulu masih aktif haji dan umroh ya, sering saya misalnya bawa jamaah itu orang kejaksaan, kepolisian. Gitu. Saya dengar cerita mereka itu ya, itu permasalahannya semuanya dengki. Temennya naik jabatan dia enggak, dengki. Sesama ustaz satu naik satu enggak, dengki. Tuh, bahaya. Waktu itu iblis ini kan senior Pak ya. Iblis ini senior, Adam baru diciptakan. Loh, Allah maunya semua yang senior ini hormat kepada Adam. Nih saya nih bapak-bapak ibu-ibu, kami ada komunitas alumni UKA gitu. Kadang-kadang suka begini, senior itu suka begini. Ada junior kita baru pulang dari Mekah atau Madinah atau Mesir, selesai baru pulang. Dia punya gaya public speaking yang membuat orang menarik, terutama masyarakat awam kayak saya. Gitu. Ya, ceramah nanti ya disukai. Nanti yang senior ini yang benar-benar pulang tuh suka nipo, cakul, apa udah begini itu coba. Padahal sesama ustaz itu tahu hadis dengki, tahu peristiwa bagaimana iblis cemburunya, dongkolnya ketika disuruh hormat kepada junior Adam. Hidup ini bukan begitu. Kita duluan sekolah ke Mekah, sudah tamat, sudah apa, tapi sesudah pulang udah 11 tahun kita dakwah nggak diterima. Tiba-tiba ada bocah baru dakwah langsung diterima. Yang harus kita lakukan apa? Respect. Hebat kau deh. Abang doakan semoga langkah dakwah diberkahi Allah SWT. Itu yang harus kita lakukan. Seperti para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa, ketika seluruh penduduk surga disuruh hormat kepada Adam, semuanya hormat. Bukan sujud itu ya. Orang pikir itu sujud yang kita sholat, bukan. Itu sujud kayak gini. Respect. Ya. Kepada Adam alaihissalam hormat. Semuanya hormat, kecuali siapa? Iblis. Saya jenderal kok saya bintang 3, ini baru lulus pertama ini disuruh hormat. Ini udah dakwah di Jakarta ini 20 tahun, lu baru pulang. Ya memang itu taruhannya. Kalau kita respect terhadap yang selevel sama kita, itu normal. Normal itu. Semua orang juga bisa.
Tapi kita memberikan respect terhadap junior kita di bawah untuk menghilangkan sifat apa? Dengki tadi. Karena ini yang dibuang dari hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau dengki sudah ada di hati, maka hati kita jorok, kotor, penyakitan. Ibu, siapa di sini masih muda perempuan? Kalau kau pengen cantik terus, nggak usah pakai biore atau apalah di muka ini, nggak usah pakai itu ya. Pemumpuk suntik vitamin C, vitamin E, dan kalau orang sekarang yang suntik entah apa-apa supaya cantik ya. Padahal gampang. Yang paling bermanfaat untuk supaya kita ganteng, cantik, hilangkan apa? Dengki dari hati. Jangan kau dengki. Aduh, kalau ada orang berhasil, salamnya berikan respect. Alhamdulillah kau berhasil. Kalau dia adikmu, abang doakan kau dia. Semoga jalan mulus kepada Allah SWT. Kalau dia abang kita, aku doa bang, semoga kau diberkati Allah SWT. Tiba-tiba orang lain punya karya, punya apa, kita kasih respect yang luar biasa. Nah, inilah yang saya maksud dengan jernih, ya, menghilangkan penyakit hati. Karena jika hati ini, kata Nabi tadi, sudah baik, baiklah semuanya. Tapi jika dia rusak semuanya. Dan yang paling luar biasa, efek rusaknya adalah dengki. Karena Nabi bersabda di hadis lain, innal hasanat ta'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-khatab. Sesungguhnya kedengkian akan menghabisi kebaikan seperti api pemakan kayu bakar yang kering. Sebagai sebuah penutup ini ya, orang pikir terjemahan itu selalu berpikir memakan pahala. Jadi kalau kita dengki, hilang pahala kita, Pak. Kalau sekedar pahala yang hilang, ibu, besok kita cari lagi bisa. Kata guru saya Salman, yang dikhawatirkan kalau pakai hadis tadi bukan pahala yang hilang, tapi sisi baik kita hilang. Karena sesungguhnya demikian ta'kulul hasanat, menghabisi kebaikan. Sisi baiknya kita hilang karena dengki. Itu yang berbahaya. Jadi kita menjelma menjadi monster. Kan gitu, orang dengki itu Pak, gitu, jadi jahat gitu. Betul, jadi jahat. Bisa datang itu tukang santet ya gara-gara itu. Tuh. Iya. Maka kata guru saya sama, kalau pahala yang hilang, kita cari lagi besok. Tapi yang lebih menakutkan adalah hilang sisi baiknya kita ini. Pemaafnya kita hilang, penyabarnya kita hilang, suka berterima kasihnya kita hilang. Karena apa? Dengki. Maka saya bilang, dengki ini pasti kayak burung kadasi. Tahu burung kadasi kan? Belum tahu. Nanti cek di YouTube. Burung kadasi itu selalu menitipkan telurnya di sarang burung yang lain. Udah, telurnya ini akan dierami oleh inang yang lain. Jahatnya, si burung kadasi ini baru menetas saja itu sudah jahat. Telur asli yang mengerami dia kalau belum menetas, dia akan berusaha menjatuhkannya dari sarangnya, sehingga induk semang yang mengerami dia ini fokus hanya memberikan dia apa? Makan. Tuh, dengki itu begitu. Hilang sisi baiknya. Nanti nge-YouTube ya, burung apa? Kadasi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ilmunya bagus banget.
Semoga kita bisa aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, acara selanjutnya penutup tanya jawab sedikit. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dua pertanyaan. Boleh. Atau bapak-bapak? Silakan. Jangan malu, boleh. Bagaimana dengan bapak-bapak? Ustaz Iwan, mohon dilihat barangkali ada bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan. Kalau nggak ada juga ada kok. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana Pak. Ya. Bagaimana menghilangkan sifat teknik? Wah, itu dia memang. Maka kajian jernih ini sebenarnya pakai teknik marketing jadi Pak, supaya diundang lagi saatnya itu. Iya. Kembali lagi kita ada ayat dalam Al-Quran, jangan kita saya kasih di banyak. Ada ayat dalam Al-Quran begini. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Gitu ya. Ingatlah Salman, kira-kira gitu kalau Allah bilang sama saya. Berzikir kepada Allah itu mampu menenteramkan hati. Ini jalan pintasnya. Kalau mau hilang dengki, hilang sifat-sifat yang mengotori hati, kan bukan hanya dengki ya, sangat banyak sekali sebenarnya. Maka banyaklah mengingat Allah SWT. Mengingat Allah ini bisa dengan lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dengan hati. Di dalam hati selalu Allah, Allah, Allah. Itu sangat mampu membersihkan, sangat mampu sekali. Jadi kita sedikitkan tuh bicara yang lain, yang kita banyakkan adalah menyebut nama Allah SWT. Tentu yang paling baik la ilaha illallah, Al-Quran atau sholat kepada Muhammad SAW, silakan pilih saja, tidak ada masalah. Itu jalan pintas. Tapi supaya perubahan ini benar-benar matang, kita analisa diri sendiri. Misalnya di dengki, misalnya Pak ya, coba jujur dengan diri sendiri. Sederas apa dengki ada dalam hidup kita? Jujur, gak usah bilang ke orang lain juga gak apa-apa. Diri sendiri dulu, karena gini, kalau ketika kita bilang bagaimana cara membersihkan dengki dari hati, tapi kita merasa nggak dengki, selesai. Nggak bisa dibersihkan, dia nggak tahu kalau ada nggak dalam diri kita? Ada, saya ada, pasti ada. Hanya saja mengukurnya dan jujur terhadap diri sendiri, nah ini yang berat. Tahu dulu kita ada. Nah, sesudah kita tahu ada, sekuat apa? Ayo, dikit-dikit kita kurangi. Dikit-dikit kita kurangi. Ayo. Nah, itu. Kira-kira momen apa yang membuat saya mendengki? Coba lihat dulu, Pak. Momen apa? Oh, saya contohkan dulu lah. Saya contohkan dulu. Saya momen yang membuat saya mendengki misalnya, ipar saya misalnya. Ipar saya bagaimana ya? Nah itu gitu saya bilang, kurang ajar nih bocah. Nah itu saya tahu kan, maka yang saya lakukan apa? Saya harus paksa diri saya baik kepada ipar saya. Itu caranya. Saya kata tahu jadinya, oh, harus
harus diketahui dirinya. Nah ini nanti permanen bisa hilang dia. Yang repot itu kalau kau dengki dengan pasangannya. Dan repotnya dia nggak merasa kalau dia dengki dengan pasangannya. Tahu nggak ciri-cirinya kalau dengki dengan pasangannya? Kalau seorang istri dengki sama suaminya, mau tahu kan? Nah, dan dia bilang, aku kan istrimu, masa siapa mau boleh tahu tentang apa? Nah, ini repotnya perempuan, kita kasih tahu. Nanya lagi dia, terus nanti kalau gitu gimana? Nah, ini makanya kau nggak usah tahu. Pokoknya lu bawa aja ikan ke rumah, gitu. Mau tahu dia. Tapi ketika kita bawa tahu, dia repot sendiri, dia susah sendiri. Ternyata partner kita cari perempuan cantik. Oh, cemburu minta ampun, habis sudah dia. Terbakar cemburu dia. Ya udah, aku berhenti kerja di situ. Gak ada duit pula kan? Nah, menangis pula dia. Kau ini sekarang mau pilih mana? Abang jangan kerja dengan perempuan. Udah, abang gak kerja dengan perempuan. Tak ada duit kita sedikit. Kau yang merengek, kan gitu. Atau laki-laki juga bisa dengki sama istrinya. Cuman dia halus sekali. Makanya pulang bisa kita baca. Gini, dengki itu yang bikin kau jengkel itu dengki. Kalau dengki nggak ada, jengkel itu hilang. Latihan selanjutnya, aku bikin gini, biar aku permudah ya Pak ya. Latihan selanjutnya, biasakan memaafkan orang. Dengki hilang. Ya, coba tanya diri masing-masing dulu yang ada di sini semua. Masih ada nggak yang kodong-kodongan? Makanya dengki akan datang. Coba yang didongkoli ini diganti jadi tongkol, enak digulai, ya kan? Kalau enggak ganti dari dongkal, tahu dongkal? Kue dongkal enak. Tuh, kalau tetap dongkol bikin penyakit. Jadi kue dongkal, apalagi pas baru diangkat dari kukusan, baru diangkat dulu enak kan? Ngomongnya begini pula ya. Iya. Ayo coba, karena bapak menanya, saya kasih tahu, terima kasih ya. Coba tadi kita analis yang saya itu ini. Coba kita berbuat baik sama dia. Yang biasa bikin kita jengkel itu, kita berbuat baik sama dia. Yang kedua, maafkan orang lain. Ada yang tahu itu kan bapak tahu ya? Ada sahabat biasa saja, tidak terkenal, saking tidak terkenal ya saya sudah lupa namanya siapa. Nabi bilang ini orang masuk surga, betul kan? Abdullah bin Umar penasaran, kenapa ini orang biasa-biasa saja masuk surga? Kalau Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, oke itu, bayangkan Umar melimpahkan semua hartanya gitu. Ini anak muda ini ke masjid juga nggak aktif-aktif banget, pengajian Nabi juga datang ke sekenaannya saja. Tapi dia tiba-tiba lagi bilang ini orang masuk surga. Ternyata kata Abdullah, ini orang punya amalan. Sesudah 3 malam Abdullah bin Umar nginap di rumah ini bocah, nggak ada amalan yang aneh. Sholat 5 waktu pas-pasan, baca Quran Yasin, Surahul Azim tidur. Begitu. Maksudnya nggak ada gitu. Ternyata anak muda ini pun bingung. Bere, kenapa kau dibilang masuk surga? Dia bilang, loh siapa yang bilang masuk surga? Rasulullah bersabda 3 hari lalu kau masuk surga. Nggak tahu aku katanya. Coba aku proses apa amalanmu yang paling rutin kau amalkan? Oh, aku sebelum tidur semua yang kujengkelin kumaafkan. Abdullah bin Umar bilang, masa sih gara-gara itu? Besok dia pulang ke rumah Rasulullah dan tanya, ya Rasulullah, kayaknya Rasulullah, anak muda itu biasa-biasa aja, nggak ada istimewa. Masa sih Umar, Abdullah? Nggak ada. Kan tadi bilang sama kau. Jadi kita benar-benar tadi tahu itu kehebatan. Loh, ya Rasulullah, dia memang maafkan orang tiap malam.
Bisa nggak? Kadang-kadang jadi menantu mertu jengkel-jengkelan kan, itu menahun biasanya. Dah maafin, bisa nggak? Maafin ipar, tetangga. Udahlah pohon mangga yang ke rumahmu, udahlah biarkan aja. Mampu nggak? Dan kadang-kadang tetangga sama mangga di batas, betul nggak? Daunnya ke sebelah, tapi buahnya diambil sama dia. Giliran daunnya dia biar jatuh ke tetangga, tapi buahnya ada tetangga yang kayak gitu? Banyak. Oh sekarang ada banyak. Sekarang udahlah maafkan, bisa nggak? Tetanggamu kalau yang di komplek kayak gini, karpotnya cuma 2 bisa, mobilnya 5, parkir depan rumahmu, gimana? Bagaimana? Aku tanya dulu kau. Boleh, mereka itu nggak ada lagi tuh. Bukan parkirnya dulu dibikin rumah mobil dibeli terus. Tuh. Saya dulu tinggal di komplek di Ciputat. Kayak gitu lah kasusnya. Lagian memang ya yang harus diperbaiki siapa? Dua-duanya. Yang beli mobil juga harus pakai otak juga. Udah tahu parkiran kau cuma 2, beli 2 aja, masa selalu beli 5 kau. Kan gitu ya? Yang sebelahnya, ya udahlah, dia ada rezeki. Ini loh, kalau sama-sama baik nih, kalau dua-duanya rezeki nggak ada, aman negara ini gitu. Makanya saya waktu tinggal di situ ya, saya disuruh ngenengin, nggak usah ditengahin, dia kan berantem di berdua, udah gitu. Raja, begitu aja kan udah jadi juga, gitu. Tapi aku datangi, saya ajak ngobrol dua-duanya, namanya kita bertetangga, gitu. Belum lagi yang di kampung, di sini di dalam kompleknya. Di kampung itu suka anak-anak muda memodif knalpot motor. Yang punya knalpot ya santai aja dia di gas, dia hobi. Tetangga punya bocah yang lagi disusui. Itu dengki semua itu. Nih di kampung saya beri contoh di kampung. Ada satu tetangga hobinya dengerin dangdut. Lagi ada rezeki beli stiker ya segede 8. Dan dangdutnya di situ sampai batas kampung kedengeran. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kau ingatkan dia tidak dari kau. Bagaimana solusinya? Udah, saling memaafkan. Cooling down dulu. Parkiran mobil, mangga tetangga harus sama-sama dingin dulu. Kalau sama-sama panas, tak bisa. Nggak bisa. Nah itu dengki-dengki yang kayak gitu tuh, ayo obatin. Gitu. Maafin. Dan sudah selesai. Dan siapa pemenangnya? Pemenangnya yang memaafkan. Tapi dua-duanya cuma menang. Karena Nabi Allah berfirman, "Wa'fu huwa aqrabu lit-taqwa." Maafkan, karena itu intisari takwa. Terjemahan sebenarnya maafkan, karena itu lebih dekat kepada takwa. Kata guru saya bukan begitu sama. Maafkan, karena maaf adalah intisarinya takwa. Kalau masih ada dendam, dengki, takwa masih jauh. Makanya Ramadan dibikin oleh para ulama, Syawal datang harus maafkan, karena tak ada pun, tetap pun tak mungkin ada takwa Pak. Puasa 30 hari pun, tahajud pun, tarawih pun, khatam 30 kali Al-Quran. Tapi kalau dendam, hilang itu takwa. Hilang. Tapi bukan berarti, ya udah, yang penting gua maafin orang, gua gak tarawih, itu salah juga. Ada juga orang yang paham gitu kan. Kalau saya main penting gua maafin orang.
Tidak boleh ritual saja, spiritualitas dua-duanya harus jalan dengan baik. Saya kira itu baik. Zikirnya dimainkan, mengetahui dengkinya kita dimainkan, sehingga kita paksa berbuat baik kepada orang yang kita jengkel ini. Yang ketiga, maafkan. Insya Allah dengki pun hilang. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Baik acara Ya. perjalanan untuk memimpin dan dengan doa. Silakan. Kita minta kepada Allah bersama-sama Ramadan ini mampu membantu kita menjernihkan hati kita masing-masing, terutama dari sifat dengki, sehingga Ramadan pulang, Lebaran datang, dengki kita pun hilang. Amin. Ala hadhihi oleh kulli salih wa ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.